Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai belajar microcontroller, cara mengontrol motor stepper, di mana untuk melakukan kontrol motor stepper kita membutuhkan sebuah driver motor ya. Nah, di sini saya menggunakan MH Elektronik ya, di mana ini merupakan shield dari si motor driver yang cukup lengkap, karena di sini terdiri dari 293D ya, dan satu shift register, dimana dengan adanya dua shift L293D ini bisa melakukan kontrol sampai 4 buah motor DC, kemudian 2 buah motor stepper, dan 2 buah motor servo ya. Jadi bagian-bagian ini ada M3, M4, M1, M2. Ini digunakan untuk pin-pin mengendalikan motor DC maupun motor stepper, dan bagian tengah itu sebagai ground. Nah, untuk motor servo di bagian ini. Nah, di shield ini ada bagian untuk sumber power eksternal ya. Jadi ketika kita membutuhkan sumber daya yang besar, biasanya sih 12 volt ya. Tergantung motor yang kita gunakan dia membutuhkan berapa, tapi biasanya untuk shield ini maksimal itu sampai 24 volt. Nah, ini kita gunakan bagian ini untuk sumber daya eksternal. Kemudian di sini ada jumper ya. Jumper ini digunakan ketika kita menggunakan 2 sumber daya yang berbeda. Artinya ketika shield ini kita pasang di Arduino seperti ini gitu ya. Nah, maka satu sisi Arduino dia membutuhkan daya, katakanlah masuk ke bagian ini gitu ya, sehingga ketika kita membutuhkan daya yang lebih besar lagi atau dari sumber daya eksternal, maka kita harus memasukkan daya itu ke sini. Nah, ketika kita menggunakan 2 sumber daya yang berbeda, satu untuk Arduino dan satu untuk motor stepper, maka jumper ini harus dicabut ya, karena kalau tidak dicabut nanti akan merusak komponen-komponen yang ada di Arduino ya. Jadi, nah kebetulan di kesempatan hari ini saya akan menggunakan 2 sumber daya yang berbeda, sehingga jumper ini harus dicabut. Terus bagaimana kita melakukan rangkaian motor stepper? Sederhana ya. Kalau di motor stepper yang saya gunakan ini tipe NEMA EM284 ya, dimana dia memiliki setiap stepnya itu adalah 1,8 derajat, dan di motor ini terdiri dari 5 kabel ya. Ada satu ciri yang membedakan, itu adalah warna merah di ujung. Nah, ini menandakan sebagai wire 5 ya, kabel yang kelima. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Satu itu untuk center tap A dan B, kemudian 2, 3 itu untuk kumparan motor A positif dan A negatif, dan untuk 4 dan 5 untuk kumparan motor B positif dan B negatif. Nah, nanti kita akan menyambungkan atau menggunakan si motor stepper ini untuk konfigurasi bipolar ya, sehingga kabel 1 tidak kita gunakan, nanti 2, 3, 4, 5 nya kita masukkan ke masing-masing pin motor yang ada di shield ini. Baik. Nah, untuk rangkaian dari kontrol si motor stepper ini, di motor stepper itu kan tadi ada 5 kabel ya. Ada kabel, kalau ini tipe EM284 ya. Nah, ini dia terdiri dari 5 kabel. Ada satu kabel yang berwarna merah ya. Ini kabel 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena si motor stepper ini membutuhkan daya 12 volt, sehingga kita membutuhkan daya eksternal yang kita masukkan dari pin ini ya. Terus ketika nanti di sini kan kita pakai Arduino, dan Arduino juga membutuhkan daya
daya, maka ketika kita menggunakan dua sumber daya yang berbeda, satu untuk menghidupkan Arduino dan satu untuk mengaktifkan si motor stepper, maka jangan lupa teman-teman untuk mencabut si jumper yang ada di bagian ini. Nah, ini harus dicabut ya jumpernya. Jumper ini harus dicabut agar tidak terjadi korsleting ketika kita menggunakan dua sumber daya yang berbeda untuk Arduino maupun untuk si motor stepper. Tadi kita melakukan pemrograman pada Arduino, dimana tadi kita melakukan 4 jenis kontrol ya untuk motor stepper ini. Ada single, ada double, ada interleaf dan microstep. Nah, masing-masing berbeda kegunaannya. Untuk single itu dia si kumparan itu diberikan daya pada satu waktu ya. Kalau double berarti dia ada dua kumparan itu diberikan daya pada waktu yang sama supaya menghasilkan torsi yang lebih besar. Sedangkan interleaf itu bergantian antara daya yang diberikan kepada satu kumparan kemudian dua kumparan untuk membuat setengah langkah di antaranya gitu ya. Nah, hari ini dapat menghasilkan pengoperasian yang lebih lancar, juga nanti kecepatannya akan lebih berkurang dibandingkan yang double ya ataupun single. Nah, sedangkan yang keempat, kita setting si motor stepper ini dengan kontrol microstep, yaitu kumparan yang berdekatan itu dinaikkan ke atas dan ke bawah untuk membuat sejumlah microstep. Nah, di antara ini bisa menghasilkan resolusi yang lebih halus dan juga rotasinya juga lebih halus, namun nanti si torsinya akan berkurang. Jadi masing-masing memiliki kelebihan. Baik, kita lihat ya mana yang termasuk interleaf, single, double maupun microstep. Nah, yang pertama ini adalah single. Artinya si kumparan itu diberikan daya hanya satu waktu, satu kumparan. Ini arahnya bolak-balik. Nah, yang kedua ini adalah kontrol double. Artinya dua kumparan yang ada di motor stepper ini diberikan daya sehingga torsinya lebih besar daripada yang single itu. Nah, yang ketiga adalah interleaf. Ini dayanya itu 2 dan 1. Nah, sedangkan yang terakhir adalah microstep. Ini untuk resolusi yang lebih halus ya. Namun dari sisi tenaga tidak sekuat si kontrol double. Baik, itulah
cara kita melakukan controlling kepada si micro motor stepper, di mana motor stepper ini bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi gerak ya, bisa robotik, bisa aplikasi industri dan sebagainya. Baik, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe